warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi The Bird in Hand Principle atau mulailah dengan apa yang kamu miliki. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan nama anggota kelompok ini. Yang pertama itu ada Hesti Arianti, dan yang kedua ada saya Julfika Anditiansyah, lalu yang ketiga ada Hovifa Alawiyah. Nah, simak materinya berikut ini teman-teman. The Bird in Hand Principle. Mulailah dengan apa yang kamu miliki. Kami telah melihat bahwa peluang tidak hanya menunggu untuk ditemukan, tetapi diciptakan oleh wirausahawan dan mitranya. Jadi, itu tidak penting atau bahkan perlu untuk mendapatkan ide yang sempurna saat Anda meninggalkan dermaga. Ide tersebut kemungkinan besar akan tercipta sebagai hasil dari perjalanan. Kami telah mempelajari bahwa wirausahawan tidak ingin mengambil risiko besar. Juga mereka bukan peramal jenius. Sebaliknya, mereka hanya mempertaruhkan apa yang mereka mampu untuk kehilangan, dan mereka berusaha untuk mengontrol dan membentuk masa depan daripada membuat prediksi yang sia-sia. Makanya, apa yang kami maksud dengan mulailah dengan kemampuan Anda. Orang terlalu fokus pada apakah mereka akan sukses atau tidak, apakah ide mereka bagus atau tidak, sehingga mereka melupakan semua hal yang bisa mereka lakukan dengan apa yang sudah mereka miliki, atau kemampuan Anda, kemampuan mereka. Nah, di materi ini ada 3 kategori cara yang tersedia bagi kita semua. Siapa kita, yang merupakan sifat, kemampuan, atribut, dan apa yang kita tahu, keahlian dan pengalaman, dan siapa yang kita kenal atau relasi. Nah, 3 materi ini akan dijelaskan di materi selanjutnya. Ada juga keuntungan dari digerakkan oleh kemampuan kita sendiri daripada digerakkan oleh tujuan. Yang pertama, Anda tidak mengejar investor. Yang kedua, Anda tidak menunggu kesempatan sempurna atau sumber daya yang sempurna. Yang ketiga, Anda bekerja dengan kekuatan Anda tanpa harus mengatasi kelemahan Anda terlebih dahulu. Yang keempat, Anda menarik pemangku kepentingan rekan kreatif yang ingin membentuk tujuan, bukan hanya menyediakan sumber daya. Yang kelima, Anda meningkatkan kemungkinan pemangku kepentingan yang dapat memilih sendiri ke dalam usaha Anda. Yang keenam, Anda meningkatkan kemungkinan kejutan inovatif. Yang ketujuh, Anda meningkatkan kemungkinan menemukan atau menciptakan peluang yang lebih cocok untuk Anda. Yang kedelapan, Anda mengurangi biaya kemungkinan kegagalan karena Anda hanya menanggung risiko yang terjangkau untuk kehilangan. Dan dengan melakukan itu, Anda meningkatkan kemungkinan bahwa kegagalan akan menjadi pengalaman belajar yang dapat Anda pulihkan lebih cepat dan terus bertambah saat Anda siap untuk mencoba lagi. Baik, selanjutnya pada materi Who I Am atau keunggulan kompetitif yang tak terkalahkan. Mungkin kita biasanya tidak menganggap diri kita sebagai sumber utama peluang baru yang berharga atau sebagai dasar keunggulan kompetitif yang unik. Namun sedikit refleksi akan menunjukkan bahwa ini memang benar dan seringkali memang benar gitu. Salah satu hal terindah atau yang unik dalam kewirausahaan adalah kemungkinan ada banyak peluang berpotensi tinggi untuk mencapai kesuksesan gitu. Dalam kewirausahaan itu tidak seperti profesi lain ya, seperti kedokteran, akuntansi, tari, atau olahraga. Jadi dalam kewirausahaan itu tidak ada satu set keterampilan, kemampuan, atau tipe kepribadian tertentu yang diperlukan dan cukup untuk kesuksesan wirausaha. Nah, jadi kita mulai dengan keyakinan bahwa siapa kita dan apa yang membuat kita unik tidak hanya menjadi titik awal, tetapi juga menjadi dasar usaha dan peluang pasar yang ingin kita ciptakan gitu. Jadi kita harus menganggap diri kita bisa gitu. Kita bisa dalam melakukan usaha. Baik, selanjutnya what I know atau membawa pembelajaran ke dalam usaha. Jadi pikirkan tentang semua yang Anda ketahui, baik fakta, kebijaksanaan, dan wawasan yang Anda peroleh dari pengalaman hidup
istimewa Anda. Lalu sekarang pertimbangkan bahwa setiap orang memiliki bekal pengetahuan yang berbeda yang diinformasikan oleh pengalaman mereka sendiri gitu. Jadi tidak heran jika dua wirausahaan pada titik awal yang sama dan di lingkungan yang sama akan menghasilkan dua usaha yang sangat berbeda. Mungkin karena baik dalam wawasannya, dalam keadaan lingkungannya atau dari pengalamannya juga berbeda gitu. Terus karena prinsip koridor tersebut, pengusaha mungkin lebih baik memulai dan mengembangkan peluang saat mereka berjalan di koridor gitu. Dan memulai lebih mudah dengan memanfaatkan sumber daya, informasi, dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Who I know, siapa saja yang kita kenal, 6 derajat pemisahan atau 6 degrees of separation. Pengusaha ahli membangun perusahaan dengan membangun relasi stakeholders, menambahkan kemampuan orang lain ke kemampuan mereka sendiri. Dalam memikirkan tentang membuat relasi seperti itu, pertimbangkan 3 sumber stakeholders. Sumber pertama adalah orang-orang yang secara langsung dan mungkin langsung dapat Anda akses, seperti teman, keluarga, dan kenalan. Yang kedua adalah orang yang Anda temui secara kebetulan atau tidak sengaja. Dan sumber ketiga adalah mereka yang tidak Anda kenal secara langsung, tetapi mereka terhubung dengan Anda melalui orang yang Anda kenal. Jika semua ada dalam jaringan koneksi, kita tahu orang yang mengenal orang, dan seterusnya, yang bisa membantu mitra. 6 derajat pemisahan atau 6 degree of separation adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa setiap manusia di bumi memiliki hubungan dengan manusia lainnya, yang hanya terpisah sejauh 6 orang. Dengan kata lain, 2 orang yang tidak saling kenal di dunia ini dapat dihubungkan satu sama lain melalui 6 pihak. Jadi, jika Anda mempercayai teori ini, Anda hanya perlu bergerak 6 langkah untuk terhubung dengan semua orang di dunia. Kontak jauh bisa menjadi beberapa yang paling berharga, karena mereka mungkin menawarkan perspektif dan ide yang belum pernah Anda temui sebelumnya. Inilah yang dikenal sebagai kekuatan ikatan yang lemah. Untuk kesimpulannya, prinsip bird in hand dimulai dengan kemampuan Anda, memberitahu Anda bahwa Anda dapat memulai dengan murah, dan bahwa cara Anda membentuk dasar keunggulan kompetitif Anda sendiri. Dikombinasikan dengan kemampuan dan komitmen mitra Anda, usaha yang Anda buat akan menjadi layak dan unik. Jika Anda menggunakan prinsip bird in hand, memulai usaha baru tidak lagi merupakan tindakan kepahlawanan yang sangat beresiko. Itu adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam batasan dan kemungkinan kehidupan normal Anda. Anda dapat memulai usaha baru kapanpun Anda mau. Anda bisa memulainya sekarang. Ya, I think that's all for today teman-teman. Itu materi The Bird and Principle dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami terkait materi The Bird in Hand Principle, silakan tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.